Siap dengerin firman Tuhan? Kayaknya nggak siap. Siap dengerin firman Tuhan? Siap. Oke, kita berdoa sebentar sekali lagi ya. Tuhan, kami mengucap syukur biar firman-Mu dibagikan jadi berkat bagi setiap kami. Hikmat-Mu menyertai setiap kami, baik kami yang mendengarkan maupun hamba yang membagikan. Kau pimpin kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, ada alasannya kenapa dibikin kelompok, supaya habis ini kita langsung ngobrol. Tapi Kak Felix cuma punya waktu kurang lebih sekitar 15 menit gitu ya. Makanya mau sharing sama kalian gini, dan tema hari ini adalah, boleh dibaca 1, 2, 3? Oke, temanya wait on the Lord gitu ya. Dalam artian ini kita menunggu atau menantikan Tuhan. Tapi gini, apa urusannya hidup menantikan Tuhan sama iman yang hari ini dalam sebulan ini kita lagi bahas? Bener ya? Sebulan lagi bahas tentang iman gitu ya. Apa artiannya, apa sambungannya? Tapi gini, Kak Felix mau tanya, bahwa di dunia ini bener nggak? Kalau kalian bener angguk-angguk ya, ini pertanyaan-pertanyaan ya. Bahwa dunia ini kasih tekanan sama kita untuk jadi sempurna. Maksudnya gimana? Contohnya gini, ada beberapa pertanyaan ini yang pernah kamu dengar nggak? Pernyataan ini yang pernah kamu dengar nggak? Kalau kamu nggak top 5, kalau nggak 5 besar, kamu tuh gagal artinya. Udah juara 6, nggak gagal 5. Juara 3 tetap gagal. Mesti juara 1. Gagal. Kalau postingan kamu nggak viral, likes-nya sedikit, kamu nggak dianggap. Kalau followersmu cuma ratusan, kamu nggak penting. Kalau hidupmu nggak mapan di umur 25, kamu ketinggalan banyak. Kalau kamu nggak punya ini, nggak punya itu, kamu nggak akan pernah bisa berhasil. Kalau keluarga kamu berantakan, keluargamu aja berantakan, apalagi masa depanmu. Kalau kamu nggak punya uang, siap-siap aja susah hidupmu sampai sepanjang hidupmu. Pernyataan ini terus-terus ada dalam kita, apalagi kakak-kakak yang agak lebih besar, tapi ngomongin dari remaja, kita selalu ditekankan sama hal ini. Ya, hidup dipenuhi tekanan untuk membuat kita jadi sempurna. Akhirnya kita berpacu sama lomba yang nggak ada garis akhirnya. Coba bayangin, berlomba tapi nggak ada habisnya. Capek nggak? Nggak ada ujung. Kapan selesainya? Kapan selesainya? Udah megap-megap. Kapan selesainya? Saking napasnya udah habis, tapi nggak ada ujungnya. Kita tumbuh di era algoritma, angka jadi yang utama, jadi alat ukur kita. Gereja yang berhasil, gereja yang jemaatnya, oh kan pada tahu. Orang yang berhasil kalau followersnya, orang yang dianggap kalau lagi habis posting likes-nya, semuanya gitu ngomonginnya angka lagi, algoritma lagi, angka lagi, nggak ngomongin tentang pencapaian dan penampilan. Apa? Pencapaian dan penampilan. Akhirnya kita jadi pengen sempurna, tapi makin lama makin lelah, makin takut, makin gak yakin. Tapi di tengah semua tekanan dunia, tahu gak Tuhan bilang apa? Tunggu. Boleh satu-satu sama Kak Felix bareng-bareng, 1, 2, 3. Pertanyaannya, nunggu enak apa enggak? Enak menyenangkan atau enggak enak nyebelin? Contohnya nungguin siapa? Ini nungguin si Cece nih Kak, kalau lagi dandan, kalau mau pergi lama banget nungguin dia. Bedak nggak habis-habis, padahal udah tebel. Apalagi nungguin mami kalau lagi belanja, sebel banget deh. Udah main games, mati, hidup lagi, ulang-ulang, mami nggak selesai belanjanya. Padahal udah lihat yang baju yang ini, udah lihat muter-muter, belinya yang itu lagi. Kenapa nggak usah muter-muter aja, beli aja yang itu langsung. Apalagi banyak hal ngomongin nunggu tuh nggak enak, menanti itu nggak enak. Ya, tapi apakah itu yang firman Tuhan bilang? Sesuatu yang nggak enak. Di Mazmur 27 ayat 14, Kak Felix kasih ayat ini, tulisannya gini, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Sama-sama baca sama Kak Felix, 1, 2, 3. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah. Ada kata 2 kali ngomongin nantikanlah Tuhan. Dunia menekan kita, nyuruh kita buru-buru pencapaian semuanya, tapi Tuhan suruhnya tunggu. Nantiin aku aja. Santai aja, tenang aja. Ayat ini ayat klimaks dari seruan iman, penguatan diri sendiri, bagi kita yang baca, untuk berharap sama Tuhan bahkan ketika segala sesuatunya belum terlihat. Menanti bukan karena keadaan nyaman, tapi karena Tuhan satu-satunya yang bisa diandalkan dalam segala keadaan.
Nah, ngomongin menanti yang firman Tuhan bilang di Mazmur ini, nantinya yang mana? Boleh klik gambarnya. Menurut kalian yang mana? Anjing yang santai, atau orang yang siap-siap mau lomba? Ada yang bilang anjing yang santai. Atau gini, yang anjing yang santai angkat tangan, yang bilang menunggunya anjing yang santai. Nggak apa-apa, pede aja, nggak apa-apa, nggak disuruh pulang, tenang. Atau nggak disuruh persembahan lebih banyak, nggak, tenang. Oke, yang bilang bahwa menunggunya adalah seperti yang sebelah kiri, angkat tangan. Oke. Yang nggak tangan, lihat yang lagi tengah, yang garuk-garuk ini, lagi garuk-garuk, bingung mau yang menjawab yang mana. Ini ngomongin nih, ada sifat pasif sama aktif. Ada yang tahu pasif dan aktif apa? Kalau pasif itu nggak ngapa-ngapain, tapi kalau aktif tuh sambil mengerjakan. Oke, contohnya gini. Ini kameranya bisa ya, Kak Felix tiduran. Ini pasif apa aktif? Aduh. Hah? Ini pasif. Aktif itu mana? Ini yang tadi nih, siap-siap. Ternyata firman Tuhan bilang, nantikanlah. Itu di bahasa aslinya, bukan nantiin sambil main handphone, santai, gak ngapa-ngapain. Bukan. Ternyata nantiinnya adalah seperti, seumpama gitu ya, pembalap atau lari yang lagi di garis start. Kalau mau lagi lomba, lari garis start, yang kalian tungguin apa? Pernah ikut perlombaan lari nggak? Ya, nggak pernah ya? Jadi pernah lomba lari? Nggak, bukan lari dikejar anjing ya, bukan, beda, itu nggak lomba. Kalau gini, kalau lari, Kak Feli kasih tahu ya, kalau lari itu setupnya gini. 3, 2, pantatnya diangkat. 1, itu dia. Oke, sudah nggak bisa lari. Yes, lagi siap-siap. Ternyata menanti yang firman Tuhan maksud itu menantinya siap. Menantinya siap-siap. Oke, menantinya siap-siap bersandar, siap-siap. Kenapa ada kata bersandar? Karena kalau lagi lari, mau lomba lari, bebannya ditaruh di mana? Taruh di mana bebannya? Di kaki, tempel ke lantai. Begitu mau lari, diapain? Dorong. Gitu. Jangan anjing ya, lagi ngomongin balap larinya. Oke, larinya tuh ditekanin ke lantungnya supaya startnya cepet. Nah, ini ngomongin bahwa kadang-kadang kita nggak mau santainya yang pasif maunya. Biasaan malas sana sini. Tapi ataupun di sisi lain, kita mau ngerjainnya rush, hustling. Ngerjain semuanya demi dianggap, demi diterima, demi jadi lebih baik, demi dianggap keren dan lain, demi terlihat sempurna. Kita ngerjainnya semuanya. Pokoknya itu demi disayang, demi dianggap. Tapi kenyataannya berbicara tentang menantikannya adalah bukan berarti malas, tapi menantikan sikap aktif, yaitu bersiap-siap. Bilang kanan kirinya, siap-siap. Sehingga menunggu atau menanti Tuhan artinya percaya, waspada, dengan tetap taat di tengah ketidakpastian. Bilang sama kanan kirinya, di next klik, kamu lagi gak terlambat, tapi lagi dibentuk. Kita ngelihat semua pertemanan kita kasih nih, lomba-lombaan. Ih, dia bisa ya punya iPhone 15. Aku iPhone 1,5. Wah, masih jauh. 1,5 kayak beli nasi Padang. Kita berlomba-lomba kayak, ih dia bisa udah juara melulu ya. Aku udah usaha belajar setengah mati. Rankingnya masih 7 aja. Udah gak tidur, tapi tetap aja nilainya segitu. Udah belajar semua tetap aja nggak lulus. Sedangkan teman-temanku yang lain udah pada kesana kesini, udah punya uang segini, udah kuliah di sini, udah sekolah di sini. Aku masih di sini aja. Ingetin dirimu bahwa kamu
Nggak terlambat, kamu nggak terlambat, tapi lagi dibentuk sama Tuhan. Nah di ayat selanjutnya bilang ini, Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Karena kita nggak ngerti. Karena ayatnya kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kak Feli kasih notes di bawah. Rencana kamu nih, dengan yang kamu susun, bukan berantakan. Bukan. Cuma gak sesuai rencana Tuhan aja. Cuma bukan rencana Tuhan aja. Jadi gak berantakan. Santai aja. Kenapa? Karena gini, Tuhan bilang bahwa rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Karena gini, tingginya langit dari bumi, jauh banget gak? Jauh banget. Demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dibandingin tinggi jauh banget. Apakah kita bisa ngerti? Apakah bisa lihat? Gak bisa. Gak bisa. Kita sering ngerasa Tuhan terlambat. Kita sering ngerasa Tuhan kayaknya gak sayang. Kita sering ngerasa bahwa gak masuk akal. Karena kita ngukur hidup kita dengan rencana kita sendiri. Jalanku beda. Rencanaku lebih tinggi, kata Tuhan. Menanti berarti belajar percaya walau gak ngerti. Apalagi kita mengejar perfeksionis. Ada me-nya lagi. Segala sesuatu jadi yang pertama. Kak Feri mau kasih tahu. Itu tuh kenyataannya bahwa standar dunia akan selalu berubah. Dan kita gak akan pernah ngerasa cukup. Udah juara ini, mau juara yang ini lagi, gak bakalan pernah cukup. Karena akan terus lagi, cepet lagi, berat lagi, lanjut lagi. Kita berlomba-lomba di tempat perlombaan yang salah. Kamu upload karyamu yang terbaik, atau ngeliat teman yang lain kayak lebih bagus. Karyaku jelek. Kamu berusaha yang terbaik, begitu banding sama orang lain, ternyata karyaku jelek. Dari yang kamunya awalnya bangga banget dengan karyamu, atau begitu ngeliat karya yang lain yang lebih bagus, langsung apa? Jelek punya aku. Tuhan gak butuh kamu sempurna. Karena dia sedang mengerjakan sesuatu dalam waktu dan caranya sendiri. Sekali lagi ya, Tuhan gak butuh kamu sempurna. Gak butuh kamu perfect. Karena dia sedang mengerjakan sesuatu dalam waktu dan caranya sendiri. Dan kedua ayat tadi yang Kak Felix bagiin sama kalian, itu konteksnya adalah dua-duanya. Yang pertama di Mazmur tadi, Daud lagi menanti Tuhan di tengah diserang. Nyawanya terancam. Ya, nyawanya terancam. Tapi firman Tuhan tadi yang kita baca apa? Menantikan Tuhan. Dan ayat yang kedua tadi, umat Israel diajak percaya bahwa rencana Tuhan tetap sempurna walaupun gak masuk logika. Lagi dalam tekanan, lagi dijajah, lagi dalam diperbudak gitu. Tapi gimana bisa rencana yang baik apanya? Orang gagal kok. Rencana baik apanya? Orang aku gak punya ini kok. Rencana baik apanya? Aku udah belajar kayak gini-gini gak nyampe-nyampe kok, gak lulus-lulus kok. Jadi undangan bagi kita untuk keluar dari standarnya dunia karena capek. Tapi masuk dalam ketenangan karena ngikutin waktunya Tuhan. Hafiz tutup sama ayat ini. Roma 8 ayat 15-16 bilang gini. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah. Oke, Kak Felix mau notes di sini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu jadi takut. Takut apa? Takut gagal. Takut apa? Takut gak diterima. Takut apa? Takut gak dianggap. Takut apa? Takut dianggap jelek. Takut apa? Banyak banget ketakutan kita. Takut gak disayang papa mama. Takut apa? Banyak lagi yang macam-macamnya. Kalau aku nggak juara, aku nggak disayang. Kalau nggak punya ini, aku nggak akan diterima sama teman-temanku. Aku takut dengan ketakutan. Tapi sini firman Tuhan bilang bahwa kamu tidak menerima roh perbudakan lagi. Itu diperbudak tahu nggak sama nilai dunia. Setiap kali bangun pagi lihat likes-nya berapa banyak. Kalau likes-nya di bawah 100 sedih banget. Kok dia teman-teman gue nggak ada yang likes. Seharian bete banget.
Kita lagi diperbudak sama dunia yang angka-angka tadi, algoritmanya. Tapi di sini firman Tuhan bilang, kamu gak nerima roh perbudakan lagi yang bikin kamu jadi takut. Ngelihat apapun, jalanin apapun gak akan pernah takut lagi. Kenapa? Karena anak Allah. Anak Allah yang didapat bukan karena kalian sempurna, tapi anak Allah yang didapat karena Yesus Kristus lah yang mengerjakannya. Dalam Kristus dan melalui Injil, kamu sudah diterima dan diakui. Kita kejar semua yang dunia bilang supaya kita diterima dan diakui. Itu jadi berhala dalam hati kita untuk kita bisa diterima, diakui. Kita kerjain semuanya, wah stop banget, hustling banget, ada. Boleh baca sama-sama Kak Felix ya notanya satu. Boleh klik. 1, 2, 3. Dunia menuntut segera lagi. Cepat. Tuhan mengajak menanti dan percaya Dia sedang mengerjakan sesuatu di hidupmu. Stop dulu. Ganti aku. Dunia menuntut segera, lagi, cepat. Tapi Tuhan mengajak menanti dan percaya Dia sedang mengerjakan sesuatu di hidupku. Yang keduanya, menanti Tuhan bukan berarti kamu gagal. Itu berarti kamu cukup percaya pada Dia yang tahu kapan dan bagaimana hidupmu akan bertumbuh. Karena apa? Tuhan tidak terburu-buru mencari, mengejar kesempurnaan kita. Karena yang Ia bentuk adalah hati dan karakter kita, bukan pencapaian kita. Bukan ini, oke ini biar anak gue ini juara 1 terus gua gimana ya. Oh biar ini juara gini gimana, biar ini masuk ke sini gimana ya, wah gimana enggak. Yang Tuhan kejar hati dan karakter kita, bukan pencapaian kita. Sehingga kita ngerti bahwa dalam Kristus dan melalui Injil, kamu sudah diterima dan diakui. Tapi ini dia jadinya, membuat kita tetap ngelakuin yang terbaik dengan rasa aman dan tenang. Beda loh. Kita ngelakuin yang terbaik dengan rasa takut. Udah habis ikut aja, takut gagal. Takut gak diterima. Takut gak ditemenin. Tapi kita ngerjain yang terbaik kan gini. Aku udah diterima dan diakui dalam Kristus. Aku ngerjain semuanya karena hatiku aman, tenang. Kristus cukup buat aku. Segala pencapaianku gak lebih berarti daripada hati dan karakterku yang mengarah pada Dia. Sehingga 3 hal ini jadi pertanyaan buat kita semua. Jadi perenungan buat kita semua. Yang kalian bisa ngobrol sama teman-teman yang lain. Yang pertama, apa hal dalam hidup kita yang bikin kita ngerasa tertinggal? Tertinggal itu jadi kayak temennya udah jauh di depan, terus kayak aku nggak gini ya, kita jadi minder. Karena teman-temannya udah sampai di sini ya, uangnya udah banyak ya, followersnya udah banyak ya, kuliah di tempat ini ya, bikin kita jadi minder. Atau bikin kita jadi takut. Kayaknya aku takut deh nanti ke depan aku begini, aku begitu. Yang kedua, apakah kamu sedang jalanin semuanya, ngandelin kekuatan sendiri apa Tuhan? Bersandar sama waktunya Tuhan atau tidak? Ngelihat, refleksiin. Mungkin setahun belakangan, 5 bulan belakangan, 3 bulan belakangan lihat. Yang ketiga, kalau kamu benar-benar percaya sama waktunya Tuhan yang sempurna, hari ini mau lakuin apa yang beda? Kalau kemarin rasanya kayak stres banget, tidur gak bisa tidur, karena terus ngerusain yang baik, yang semua supaya aku bisa diterima, supaya aku bisa diakui dan lain-lain. Tapi begitu ngeliat tahu, oh iya waktu Tuhan yang terbaik, rencana Tuhan yang terbaik, apa yang kamu mau lakukan hari ini? Yang berbeda dari kemarin-kemarin. Jadi 3 hal ini bisa kita diskusikan buat sama-sama, tapi sebelumnya kita berdoa. Ucap syukur buat firman-Mu bagi setiap kami. Aku berdoa biar anak-anak yang ada dalam ketenangan, ada dalam damai sejahteranya Tuhan. Bukan berarti membuat mereka jadi malas dalam menantikan sesuatu, cuma nungguin diem, bahkan ngerjain hal yang gak penting. Bukan, tapi dalam proses menunggu ini menantikan Tuhan, waktunya Tuhan, rencananya Tuhan, mereka aktif mengerjakannya untuk mempersiapkan yang baik dari diri mereka dengan rasa aman dan tenang di dalam Yesus. Karena mereka bukan mengejar sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, tapi mereka melakukan yang terbaik karena Kristus sudah memberikan yang terbaik dalam hidup mereka. Dalam sebentar kami mau sharing satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan tengah-tengah kami. Berbicaralah bersama-sama dengan kami dan melalui kami. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10,
jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara on-site setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.